Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi, tekanan sosial, perang dan konflik antar negara, membuat banyak dari kita merasa takut, lelah, bingung, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Melalui setiap peristiwa, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Lalu, bagaimana caranya kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai. Namun saat itu, badai yang datang begitu besar sampai mereka takut akan binasa. Ini jadi pelajaran buat kita. Saat masalah datang, kita sering fokus pada besarnya badai sampai lupa kalau Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebagai murid Yesus, kita belajar untuk tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut saat berdoa di Taman Getsemani. Namun di tengah ketakutan itu, ia tetap memandang kepada Bapa. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49-50 menceritakan suatu malam para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air, dan mereka pun menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke atas perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi pantai dengan selamat. Saat Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya." Mazmur ini memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah bersama Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh. Ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa aman dan damai sejahtera. Ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian dan kekuatan. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan cara tetap fokus kepada Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, dan terus melangkah bersamanya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.